Cair Wis direkod. Ayo. Yo. Sama ngalih apa? Wis, pulno sih anu, sopo mood. Enggak iso ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk di sini untuk mempresentasikan tentang mata kuliah hukum kelembagaan kepresidenan. Nah, adapun materi yang akan kami presentasikan pada pertemuan kali ini yakni ada stabilitas sistem presidensil dan juga sistem kepartaian yang ada di Indonesia. Nah, sebelum lebih jauh, kenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Tanto Johari, kemudian ada saudara Muhammad Amir Mahmud dan juga ada saudara Afrizal Faruk Hussein. Baik, langsung saja materi pertama yang akan saya sampaikan. Baik, kita harus mengenal dulu nih sistem ataupun konsep presidensial. Nah, dalam konsep presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat, yakni setara. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ciri-ciri ataupun untuk mengenali sistem presidensial. Yang ini berdasarkan pandangan dari Scott Mainwaring. Ada beberapa hal, ada 4. Pertama, posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, ada presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan. Dan yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen. Nah, itulah di atas terkait ciri-ciri ataupun kriteria dari sistem presidensial menurut Scott Mainwaring. Nah, selanjutnya. Kemudian masuk pada sistem kepartaian di Indonesia. Nah, parameter jumlah partai politik untuk menentukan tipe sistem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954. Yang dimana Duverger membedakan 3 tipe sistem politik. Yang pertama ada sistem partai tunggal. Ya, yang kedua ada sistem 2 partai dan juga sistem multipartai. Nah, yang dimana ketika dalam sebuah negara terdapat lebih dari 2 partai politik, maka dapat disebut sebagai sistem multipartai. Jadi seperti itu. Kemudian dalam sistem kepartaian Indonesia mengenal sistem multipartai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik tersebut. Ini mengenai tentang sistem kepartaian yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, kemudian ada beberapa faktor penting mengapa sistem multipartai sulit dihindari di Indonesia. Karena memang secara tersirat tadi, karena sudah yang sebelumnya saya sampaikan, memang tersirat. Nah, setidaknya ada 3 faktor mengapa Indonesia menggunakan sistem multipartai. Yang pertama, tingginya tingkat popularitas masyarakat, baik dalam ras, suku, daerah, dan agama, yang kemudian disebut sebagai faktor pembentuk. Yang kedua, adanya dukungan sejarah sosio-kultural masyarakat, yakni sebagai faktor pendorong. Dan yang ketiga, dipilihnya desain sistem pemilihan proporsional dalam beberapa sejarah pemilihan umum yang disebut sebagai faktor penopang. Nah, itu materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya arahkan ataupun saya alihkan pembicaraan untuk pemateri kedua kepada saudara Afrizal Faruk. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi presidensial threshold. Presidensial threshold sebagai pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR.
baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. Ketentuan tentang ambang batas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Undang-Undang itu menyebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau untuk memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Selanjutnya, melihat politik yang selalu dinamis, memaksa partai pemenang pemilu yang memiliki komposisi minoritas di parlemen harus membentuk koalisi pelangi supaya kompromi di pihak eksekutif kepada legislatif dalam membuat kebijakan. Sama halnya pandangan Jelmi Asidiki yang melihat banyaknya partai bukan disikapi sebagai hal yang negatif, tetapi direspon dengan cara upaya merespon aspirasi masyarakat yang majemuk. Kondisi ini harus dijadikan sebagai upaya untuk memformulasikan kebijakan restrukturisasi organisasi parlemen dan memperkenalkan mekanisme baru untuk mengambil kebijakan tanpa mengurangi jumlah partai. Mekanisme ini bisa dilakukan dengan salah satu cara pengaturan ambang batas di tingkat lembaga negara bukan di ranah kepartaian. Lanjut. Instabilitas sistem presidensialisme. Perdebatan cocok tidaknya presidensialisme dengan sistem multipartai selalu mengiringi pembahasan presidensial threshold di Indonesia. Pandangan paling kuat menganggap bahwasanya penyebab dari instabilitas dari sistem presidensialisme karena banyaknya jumlah partai politik yang ada. Hal ini dengan istilah breakdown of democratic regimes dan pandangan Mainwaring yang melihat keberadaan banyak partai dengan sistem presidensial hanya akan membuat kebutuhan hubungan eksekutif dan legislatif di Eropa Barat dan di wilayah lain di mana sistem multipartai subur tetap satu hanya ada 3 sampai 5 partai politik yang hidup. Mempunyai 6 terlalu banyak. Cukup sekian untuk materi presidensial threshold dan instabilitas sistem presidensialisme. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian ada pun materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Amir Mahmud. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sendiri, Muhammad Amir Mahmud, akan mempresentasikan tentang presidensialisme dan sistem multipartai yang ada di Indonesia, yaitu gabungan dari sistem yaitu sistem presidensialisme dan sistem multipartai. Apakah ini efektif di Indonesia ataupun tidak? Kita lihat sendiri bahwasanya penerapan presidensialisme ya berkombinasi, yaitu bergabungan dengan sistem multipartai. Dalam hal ini tidak asing lagi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Ada beberapa
yaitu yang mengakibatkan pemerintahan kurang efektif. Dan ini ada bukti-buktinya yang kami rangkum. Yang pertama, mengenai pemerintahan yang tidak efektif, gabungan dari presidensial dan sistem multipartai, yaitu bahwa peran presidensialisme dalam konsep multipartai pragmatis atau presidensialisme kompromis yang cenderung memunculkan intervensi partai politik terhadap presiden, dan sebaliknya presiden cenderung mengakomodasi kepentingan partai politik dalam menyusun kabinet. Dan yang kedua, yaitu dalam hubungan legislatif dan eksekutif di dalam perannya, yaitu mengenai kebijakan publik yang diambil eksekutif, yaitu dari presiden, memang semestinya diawasi oleh legislatif, yaitu dari DPR. Akan tetapi tingginya tarik-menarik dan konflik legislatif dan eksekutif di dalam presidensialisme kompromis menyebabkan pemerintah berjalan tidak efektif. Bahkan hak angket dan penarikan dukungan selalu menjadi alat bagi partai untuk bernegosiasi dengan presiden. Dan yang ketiga, yaitu yang kurang efektifnya tentang proses pemberhentian atau penjatuhan presiden dalam sistem pemerintahan parlementer relatif lebih mudah ditimbang dalam sistem presidensial. Presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial tidak bisa di-impeach atau diberhentikan karena alasan politik. Karena apa? Karena di sini adanya relasi antara presiden dan legislasi, yaitu badan yang mengawasi eksekutif sendiri, itu legislatifnya sendiri, yaitu DPR. Yang selanjutnya yaitu desain sistem pemerintahan presiden yang efektif di Indonesia. Ini ada menurut beberapa desain institusi politik yang perlu dirancang dan ditata kembali. Yang pertama mengenai desain pemilu, yaitu pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden DPR. Yaitu pemilu perlu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen, sehingga sekaligus mendukung dan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Dengan mengreformasi sistem pemilu, penyederhanaan jumlah partai politik dapat ditempuh mulai beberapa agenda rekayasa institusional. Jadi yang pertama itu mengenai desain pemilu, mengurangi partai politik yang ada di Indonesia. Yang kedua, desain institusi parlemen. Merancangnya kelembagaan parlemen diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kebutuhan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks and balance yang proporsional untuk menghindari terlalu kuatnya lembaga legislatif. Dan ini itu dikuatkan ataupun timbulnya karena adanya partai politik yang terlalu banyak. Dan yang ketiga, desain institusi kepresidenan. Desain institusi kepresidenan juga diarahkan untuk memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen, yaitu di bagian legislatif, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden. Selain itu juga diarahkan kabinet solid dan pemerintahan dapat berjalan efektif. Dan ketiganya itu supaya efektif semakin menjadi sempurna jika didukung oleh personalitas dan karakter kepemimpinan presiden yang kuat dan tegas, sehingga tidak mudah untuk diintervensi dalam pembentukan kabinetnya. Terkait dengan institusi presiden, maka kewenangan antara presiden dan wakil presiden harus jelas. Yang itu pemilihan langsung hanya untuk presiden saja, sedangkan wakilnya dipilih oleh presiden. Yang selanjutnya, yang slide terakhir, kami kelompok 7 akan membahas tentang Amerika, di mana Amerika sendiri itu menganut sistem pemerintahan presidensial. Kenapa Amerika itu terbebas dari jebakan sistem presidensial? Beda halnya dengan negara kita, yaitu negara Indonesia. Mengapa? Yaitu negara Amerika Latin disebut terbebas dari jebakan sistem presidensial karena partai-partai di negara Amerika Latin membangun koalisi
berdasarkan ideologi partai yang dianutnya. Berbeda halnya koalisi yang terjadi di Indonesia, yaitu di pemerintahan kita, yang cenderung pragmatis dalam membangun sebuah koalisi. Koalisi ini ditenggarai terjadi akibat keinginan partai politik untuk memperoleh bagian dari kekuasaan. Yang mana visi koalisi dengan tujuan kekuasaan, inilah yang kerap membuat adanya tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Dan menurut William Rickard, dalam teori koalisinya menyebutkan partai politik Indonesia cenderung menggunakan model pilihan rasional, yaitu untuk kebutuhan sendiri yang berkoalisi demi memaksimalkan keuntungan. Jadi intinya kenapa kok Indonesia itu terjebak sistem presidensial, karena yang pertama faktornya banyaknya partai politik yang ada di Indonesia. Yang kedua, bahwasanya partai politik di Indonesia itu cenderung berpolitik dengan pragmatis, yaitu mengambil keuntungan sendiri dan memperkuat kekuasaan di pemerintahan Indonesia. Mungkin cukup itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dari yang dapat kelompok kami sampaikan. Maka cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nah, nanti bila ada pertanyaan dan juga sanggahan ataupun masukan buat kelompok kami, silakan bisa ditulis di link kolom komentar. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.